Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat pagi semua, kawan-kawan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aib Saifuddin, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan amanah oleh Ketua Prodi untuk memegang mata kuliah atau mengemban mata kuliah perkembangan peserta didik untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar perkuliahan perkembangan peserta didik. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita pahami bersama sebelum kita mulai masuk perkuliahan. Yang pertama adalah persiapkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang memang harus dipersiapkan untuk perkuliahan kali ini, alat tulis dan gadget yang memang bila diperlukan itu yang harus dipersiapkan. Langsung saja kita masuk pada materi slide pertama. Mari kita lihat, ada materi yang harus kita pelajari. Maaf. Ya, kita lihat. Perkembangan peserta didik ini disampaikan oleh Aib Saifuddin MPDI pada Prodi PGMI semester 2 pada kesempatan kali ini. Apakah teman-teman mahasiswa pernah mendengar istilah perkembangan peserta didik? Baiklah, kalau belum mendengar atau belum familiar dengan istilah ini, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditawarkan oleh Prodi PGMI di Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Jadi setiap guru diwajibkan mampu memahami dan menguasai pengetahuan teoritis dan praktis terkait perkembangan peserta didik di sekolah masing-masing. Kemudian, kenapa perkembangan peserta didik dianggap penting untuk dipelajari? Nah, hal ini dikarenakan dengan mempelajari perkembangan peserta didik, seorang guru akan lebih siap dalam melakukan pendekatan pembelajaran di kemudian hari. Kemudian apa saja yang akan kita bahas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik? Salah satu yang dibahas dari pertemuan pertama kali ini yaitu konsep perkembangan peserta didik, yang di dalamnya memiliki topik yang pertama, perkembangan peserta didik adalah bagian dari psikologi perkembangan. Kemudian yang kedua, perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan. Dan kemudian yang ketiga adalah prinsip perkembangan. Mari kita lanjutkan. Perkembangan bagian dari psikologi. Nah, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilakunya. Ini menurut J.P. Chaplin 2001. Nah, kemudian teori yang selanjutnya yaitu psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan, baik perkembangan individu maupun perkembangan secara kelompok, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia atau sampai mati. Kemudian dapat dirangkum atau disimpulkan bahwa psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi sampai meninggal atau sampai mati. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke definisi. Definisi yang kita akan bahas adalah definisi pertumbuhan atau dalam bahasa Inggrisnya itu growth, dan yang kedua definisi perkembangan atau development. Apa itu pertumbuhan atau growth? Nah, ini ada dua yang dijelaskan dalam konteks ini. Yang pertama adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaniah atau fisik. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru
yang tadinya belum nampak dari organisme atau individu, baik fisik maupun psikis, termasuk pola-pola perilaku dan sifat-sifat kepribadian dalam arti yang luas. Kemudian pengertian lain dari pertumbuhan yaitu merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme atau metabolik. Kemudian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.